Desaku bersih, desaku asri. Menjaga lingkungan hidup melalui pengelolaan sampah rumah tangga secara tepat. Berbicara mengenai permasalahan sampah di Indonesia saat ini cukup mengkhawatirkan, di mana permasalahan sampah sangat banyak menyita perhatian, bahkan permasalahan sampah sendiri menjadi permasalahan yang cukup pelik. Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pada tahun 2019 telah mencatat apabila timulan sampah di Indonesia telah mencapai angka 67,8 juta ton per tahun, dengan presentase masing-masing sebagai berikut. Sampah organik mencapai 57%, sampah plastik mencapai 15%, sampah kertas mencapai 11%, dan sampah jenis lainnya mencapai 17%. Sehingga sebagai langkah utama untuk menangani permasalahan sampah ini, pemerintah telah meluncurkan berbagai program seperti bank sampah dan program pengelolaan sampah lainnya. Akan tetapi hal tersebut juga belum menunjukkan hasil yang signifikan. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, sampah merupakan sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat maupun semi padat. Timbulan sampah sendiri berasal dari setiap orang ataupun akibat dari adanya proses alam. Sedangkan untuk jenis-jenis sampah sendiri ada sampah organik dan juga sampah anorganik. Sampah organik. Sampah organik merupakan sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan yang berasal dari alam dan dapat didegradasi oleh mikroba atau dengan kata lain memiliki sifat biodegradable. Karena sampah organik sangat mudah diurai melalui proses alami. Sampah organik berasal dari dapur seperti sisa-sisa makanan, sisa-sisa sayur, pembungkus makanan yang berasal dari daun, kulit buah, daun, dan juga ranting. Lalu, sampah anorganik. Sampah anorganik merupakan sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan non-hayati, di mana sampah ini sebagian besar sulit membusuk karena tidak dapat didegradasi oleh mikroba atau tidak dapat diurai. Akan tetapi, sampah anorganik juga memiliki peluang untuk didaur ulang menjadi barang atau produk yang bermanfaat. Sampah anorganik berupa botol plastik, botol kaca, kertas bekas, kaleng bekas, dan lain sebagainya. Sedangkan berdasarkan bentuknya, sampah dibedakan menjadi sampah padat dan juga sampah cair. Sampah padat sendiri merupakan material yang dibuang oleh manusia kecuali kotoran manusia. Contohnya, sampah padat sendiri diantaranya adalah sampah plastik, pecahan kaca, pecahan gelas, pecahan piring, kaleng bekas, dan sampah dapur. Sedangkan untuk sampah cair merupakan material cair yang sudah tidak dibutuhkan dan dibuang. Contoh dari sampah cair ini yaitu sampah cair yang berasal dari dapur dan juga tempat cucian. Proses yang dibutuhkan untuk penguraian sampah organik dan anorganik memiliki waktu yang sangat berbeda. Bahkan untuk sampah anorganik sendiri memerlukan waktu yang sangat lama dan ada juga sampah anorganik yang tidak dapat diuraikan oleh alam. Berikut waktu yang dibutuhkan alam dalam menguraikan beberapa jenis sampah. Yang pertama, sepatu kulit. Sepatu kulit memerlukan waktu 25 tahun hingga 40 tahun untuk dapat diurai oleh alam. Yang kedua, kertas. Kertas memerlukan waktu 2 bulan hingga 5 bulan untuk dapat diurai oleh alam. Yang ketiga, botol kaca. Botol kaca memerlukan waktu hingga 1 juta tahun untuk dapat diurai oleh alam. Yang keempat, filter rokok. Filter rokok memerlukan waktu hingga 10 tahun untuk dapat diurai oleh alam. Yang kelima, kaleng aluminium. Kaleng aluminium memerlukan waktu 80 tahun hingga 100 tahun untuk dapat diuraikan oleh alam. Yang keenam, buah dan sayuran. Buah dan sayuran memerlukan waktu 2 bulan untuk dapat diurai oleh alam. Yang ketujuh, plastik dan botol plastik. Plastik dan botol plastik memerlukan waktu 450 tahun untuk dapat diurai oleh alam. Kemudian yang terakhir, styrofoam tidak dapat diurai oleh alam. Pengelolaan dan penanganan sampah yang tidak tepat akan menimbulkan beberapa dampak, seperti dampak terhadap kesehatan, dampak terhadap lingkungan, dan dampak terhadap sosial dan ekonomi.
Dampak terhadap kesehatan. Pengelolaan sampah yang kurang tepat dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan masyarakat di sekitarnya, di mana sampah-sampah berpotensi untuk menimbulkan bibit-bibit penyakit seperti diare, tifus, kolera, jamur, dan penyakit cacingan. Selain berdampak buruk terhadap kesehatan manusia, penanganan sampah yang kurang tepat juga dapat menimbulkan dampak buruk terhadap lingkungan, seperti tersumbatnya saluran air. Akibat tertutupnya saluran air karena timbunan sampah, maka dapat mengakibatkan banjir, kemudian air sungai yang tercemar dan akan menimbulkan bau yang tidak sedap. Bahkan selain berdampak terhadap kesehatan dan juga lingkungan sekitar, penanganan sampah yang tidak tepat juga berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap keadaan sosial dan juga ekonomi. Contohnya yaitu meningkatnya biaya kesehatan akibat terpaparnya penyakit karena lingkungan yang tidak bersih akibat penanganan sampah yang kurang tepat. Kemudian, kondisi lingkungan yang tidak bersih akibat penanganan dan pengelolaan sampah yang kurang tepat akan berdampak terhadap kehidupan masyarakat. Jika perilaku dalam membuang sampah sembarangan dibiarkan begitu saja dan tidak diimbangi dengan pengelolaan sampah secara benar dan tepat, maka tidak menutup kemungkinan lingkungan akan sangat tercemar dan semua orang akan merasakan dampaknya. Sehingga sampah-sampah yang dihasilkan harus diimbangi pula dengan upaya yang dapat dilakukan guna mengurangi timbulan sampah dengan pengelolaan sampah rumah tangga secara tepat. Bahkan menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah serta Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 telah mengamanatkan perlunya perubahan paradigma yang mendasar dalam pengelolaan sampah, yaitu paradigma kumpul angkut buang menjadi pengelolaan yang bertumpu pada pengurangan sampah dan penanganan sampah secara tepat. Pengelolaan sampah sendiri merupakan upaya kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah secara tepat. Kegiatan pengelolaan sampah sangat berarti karena dapat mengurangi timbulan sampah yang menumpuk, mendaur ulang sampah dan memanfaatkan sampah, atau dengan kata lain dikenal dengan istilah konsep 3R. Konsep 3R yaitu Reduce, Reuse, Recycle merupakan upaya yang dilakukan untuk mengelola dan menangani sampah dengan mengurangi penggunaan produk-produk tertentu, menggunakan kembali produk bekas pakai yang masih dapat digunakan, dan mendaur ulang barang atau produk-produk yang berpotensi menambah timbulan sampah. Melalui pengelolaan sampah dengan konsep 3R ini dapat dilakukan oleh siapa saja, kapan saja, dan di mana saja, dan hanya menggunakan sedikit biaya bahkan tanpa sepeser biaya apapun, karena penerapan konsep 3R ini pada intinya hanya membutuhkan sedikit dari waktu yang kita miliki dan juga kepedulian dari diri kita sendiri. Reduce merupakan upaya yang dilakukan untuk mengurangi penggunaan produk-produk yang nantinya akan berpotensi dalam menyumbang produksi sampah. Upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan mengurangi penggunaan produk sekali pakai seperti produk-produk plastik dan tisu serta kertas, yang nantinya akan berakhir menjadi sampah, kemudian beralih dengan menggunakan produk yang dapat bertahan lama dan dapat digunakan secara berulang seperti penggunaan kantong belanja ramah lingkungan, tempat makan, dan botol minum isi ulang. Selanjutnya, reuse. Reuse merupakan upaya yang dilakukan untuk menggunakan kembali produk yang sudah dipakai, sehingga secara tidak langsung akan mengurangi sampah yang ditimbulkan. Contoh upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan menggunakan kembali botol bekas air kemasan, kaleng bekas, dan plastik bekas minyak-minyak kemasan untuk dijadikan atau digunakan kembali sebagai pot bunga dan tanaman. Kemudian, recycle. Recycle merupakan upaya yang dilakukan dengan cara memanfaatkan kembali dan mendaur ulang sampah untuk dibentuk kembali menjadi suatu barang atau produk baru yang bermanfaat. Contoh yang dapat dilakukan yaitu dengan mendaur ulang sampah organik rumah tangga seperti sisa-sisa sayuran yang dapat didaur ulang kembali menjadi kompos.
lalu mendaur ulang botol plastik menjadi aksesoris maupun pernak-pernik seperti gantungan kunci dan bros, serta mendaur ulang sampah kertas menjadi kertas kembali maupun karton kembali. Pengelolaan sampah dengan konsep 3R ini membutuhkan peran serta atau partisipasi dari masyarakat secara langsung, karena merupakan bagian yang sangat penting dalam penerapannya. Partisipasi masyarakat sendiri merupakan suatu keterlibatan masyarakat untuk berperan secara aktif dalam suatu kegiatan, terutama dalam kegiatan pengelolaan sampah rumah tangga. Tujuan pengelolaan sampah dengan tepat dan benar akan dirasakan oleh masyarakat secara langsung karena selain memanfaatkan kembali sisa barang supaya kembali bermanfaat dan berguna, bahkan pengelolaan sampah dengan tepat ini dapat pula mengurangi jumlah sampah yang terus bertambah setiap harinya, sehingga dapat menciptakan lingkungan yang asri, bersih, dan sehat. Beberapa manfaat pengelolaan sampah secara tepat yaitu yang pertama, akan mempermudah proses daur ulang. Kemudian yang kedua, dapat mengurangi jumlah sampah. Yang ketiga, dapat memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Kemudian yang keempat yaitu dapat mengubah hidup dan lingkungan menjadi lebih bersih dan sehat. Halo, di sini saya akan memperlihatkan bagaimana cara mengelola sampah rumah tangga untuk menjadi kompos secara mudah dan sederhana. Berikut ini bahan-bahan yang kita butuhkan, yaitu sampah organik atau sampah-sampah sisa sayuran, kemudian kulit buah, dan juga cangkang telur. Kemudian ada tanah yang sudah kita campur dengan pupuk kandang sebagai bahan aktivator alaminya. Kemudian ember bekas yang sudah tidak terpakai, kemudian kita sudah lubangi bawahnya seperti ini. Selanjutnya yaitu langkah-langkah pembuatan kompos. Yang pertama, kita taruh terlebih dahulu tanah-tanah yang sudah kita campur dengan pupuk kandang tentunya. Kita taruh secara merata sebagai bahan dasar. Kemudian kita taruh sayuran atau sampah organik yang sudah kita cacah kecil-kecil, karena hal tersebut akan mempercepat pengomposan. Kemudian kita tabur lagi dengan tanah-tanah. Selanjutnya kita taruh lagi sampah organik tersebut. Nah, untuk pembuatan kompos ini kita harus menghindari produk-produk hewani, akan tetapi untuk cangkang telur sendiri menjadi pengecualian. Cara yang saya gunakan dalam contoh kali ini yaitu dengan cara yang cukup sederhana karena tidak memerlukan bahan aktivator seperti EM4. Hanya cukup dengan bahan-bahan organik seperti sisa-sisa sayuran dan kulit-kulit buah. Kemudian ada cangkang telur.
Dengan menerapkan konsep reduce, reuse, recycle dalam pengolahan sampah, maka kita sudah ikut andil dalam menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan asri. Salam bersih, salam sehat. Cintailah lingkungan kita, cintailah bumi kita. Let's save our planet.